Saudara-saudara yang terkasih, apakah yang terjadi? Peristiwa besar apakah yang akan terjadi pada saat meterai ketujuh dibuka dan sangkakala ketujuh ditiup oleh malaikat Elohim? Saudara-saudara, marilah kita ikuti penjelasan selanjutnya. Kita dapat membaca kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 11 mulai ayat 15, kemudian pasal 12 dan seterusnya. Itu adalah kejadian-kejadian pada saat sangkakala ketujuh ditiup malaikat Elohim. Satu perkara besar yang belum pernah terjadi di dunia ini. Yang pertama kita melihat ketika sangkakala ketujuh ditiup oleh malaikat Elohim, terjadilah ke-24 tua-tua yang sedang duduk di taktanya di hadapan Elohim tersungkur dan wajahnya menyembah kepada Elohim dengan mengatakan demikian, saudara-saudara. Itu bisa dibaca Wahyu 11 ayat 17 dan seterusnya. Dengan mengatakan, kami berterima kasih kepada Engkau ya Yahweh Elohim, penguasa semesta, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, karena Engkau menggenggam kuasa-Mu yang besar itu dan Engkau memerintah, dan bangsa-bangsa menjadi marah, dan murka-Mu datang, dan saatnya orang-orang mati dihakimi, dan memberikan upah kepada hamba-hamba-Mu para nabi, dan kepada orang-orang kudus, dan kepada orang-orang yang takut akan nama-Mu, kepada yang kecil dan kepada yang besar, dan menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Kemudian ayat 19, saudara-saudara, dan terbukalah tempat kudus Elohim di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya di tempat kudusnya, dan terjadilah kilat-kilat dan suara gemuruh, guntur-guntur, gempa bumi, dan hujan es yang dahsyat. Saudara-saudara yang terkasih, tadi ke-24 tua-tua itu mengatakan salah satunya, saudara, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Apa itu maksudnya, saudara? Itu maksudnya menunjukkan pada hakikat Elohim Yahweh, sang pencipta langit dan bumi, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itu menunjuk pada hakikat Elohim Yahweh yang dalam bahasa aslinya disebut Ehyeh Aser Ehyeh. Itu menunjuk pengertian yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara-saudara, itu ada di dalam kitab Keluaran ya, pasal 3 ayat 14. Jadi di situ jelas sekali, saudara. Di samping menunjukkan nama sang pencipta langit dan bumi yaitu Yahweh Elohim, juga menyebut hakikatnya. Jadi hakikatnya itu kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kemudian peristiwa lagi yang besar, saudara-saudara. Rasul Yohanan dibuka mata rohnya melihat tempat kudus Elohim di surga terbuka. Kemudian dia melihat tabut perjanjiannya di tempat kudusnya. Luar biasa, saudara-saudara. Dan yang selalu menyertai adalah sesuatu yang bagi manusia menakutkan, yaitu kilat-kilat, suara gemuruh, guntur-guntur, gempa bumi, dan hujan es yang dahsyat. Tapi saudara-saudara, ingat, umat kudus Elohim yang setia padanya sampai akhir zaman, sampai pada akhirnya waktu yang ditetapkan Tuhan, tetap dalam pemeliharaannya, dalam perlindungannya, sehingga apapun alam semesta ini terjadi, satu bencana besar yang menyertai tiupan sangkakala ketujuh ini, tapi umat kudus miliknya tetap selamat, tetap berbahagia sejahtera, tetap dalam perlindungan pemeliharaan Elohim. Haleluya. Peristiwa berikutnya yang dilihat oleh Rasul Yohanan yang luar biasa, saudara. Dia melihat
tanda besar di langit atau sesuatu yang terjadi, peristiwa di langit. Ya. Apa yang terjadi itu, saudara-saudara? Ada 3 pribadi, saudara. Seorang wanita berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Itu yang pribadi atau oknum pertama yang dia lihat. Oknum yang kedua adalah seekor naga merah besar. Ya, itu ada di situ terus mengawasi wanita tersebut. Yang ketiga, seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita yang terlihat tadi. Itu 3 oknum, saudara. Kemudian peristiwa berikutnya yang terjadi adalah ketika wanita tadi melahirkan seorang anak laki-laki, maka si naga merah besar ini mau menerkamnya. Tapi dengan cepat wanita itu membawa anaknya itu ke takhta Elohim, sang pencipta langit dan bumi. Kemudian wanita itu lari ke padang gurun, saudara. Dan di sana dia bersembunyi selama 3,5 tahun. Seperti dibaca Wahyu 12 ayat 6 dan 7. Itulah, saudara-saudara. Berarti si naga merah besar gagal untuk menerkam anak laki-laki yang dilahirkan itu. Nah, sekarang saudara-saudara, sebenarnya siapakah mereka itu? Perempuan tadi, ada yang mengatakan, menafsirkan itu adalah Maria atau Miriam yang melahirkan sang Mesias. Nah, sekarang tafsiran itu, saudara, kita lihat. Kita cocokkan dengan fakta yang ada di kitab suci juga. Kalau kita hubungkan Miriam atau Maria setelah melahirkan Mesias, dia tetap di Bethlehem Efrata. Ya, kemudian dia pergi ke Yerusalem, balik lagi, dan akhirnya dia ke Nazaret. Itu berarti tidak cocok dengan keberadaan wanita tadi yang lari ke padang gurun selama 3,5 tahun. Berarti itu sudah tidak cocok, berarti tafsiran itu tidak benar. Kemudian Maria atau Miriam yang melahirkan sang Mesias itu setelah melahirkan tidak membawa anaknya kepada Elohim Yahweh, tetap aja dia di Bethlehem Efrata. Ya, kemudian disunatkan, dipersembahkan kepada Elohim Yahweh di Bait Suci di Yerusalem. Jadi tidak dibawa lari, tetap di bumi, saudara. Kemudian kalau pas ada dari Raja Herodes untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun, itu dibawa ke Mesir. Itu hanya beberapa saat, kemudian dia balik lagi. Dan itu tidak bisa mewakili wanita yang ada di dalam penglihatan Rasul Yohanan tadi. Ya, seperti itulah, saudara. Sebab sekarang ini banyak yang menafsirkan itu Maria, sehingga muncullah ide penyembahan Ratu Surga. Yang dimaksud adalah Maria, Dewi Maria yang tidak tercela selama-lamanya. Itu juga menuju pada paganisme, penyembahan, ya, kepada dewa-dewa. Kemudian wanita yang melahirkan tadi, anaknya laki-laki. Siapakah anak laki-laki yang dimaksud? Ada yang mengatakan itu kan Mesias yang dilahirkan, yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Kalau kita lihat di dalam fakta kitab suci, tidak benar, saudara. Sebab apa? Mesias penggembalakan dengan tongkat kebenaran, bukan tongkat besi. Lantas siapakah laki-laki yang dilahirkan ini, yang dibawa ke takhta Elohim setelah dia melahirkan? Jawabannya, saudara-saudara, yang sesuai relevan adalah di dalam kitab suci itu sendiri, yaitu di dalam kitab Gilyana atau Wahyu 2, ya, ayat 26 dan 27, saudara-saudara, yaitu jemaat di Tiatira. Saya bacakan, saudara-saudara.
Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, ya, dan seterusnya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi jemaat di Tiatira yang setia sampai kesudahannya, yang menang dari semua pencobaan, godaan, kemudian yang tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Mesias Tuhan yang mereka percayai, sembah, maka dia diberi otoritas atas bangsa-bangsa dengan memerintah mereka dengan tongkat besi. Itu fakta di kitab suci, sudah ada. Nah, jelaskan, itu adalah laki-laki, itu adalah jemaat yang menang, jemaat di Tiatira, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi inilah jawabannya. Dengan demikian tidak cocok kalau itu Mesias, seperti yang ditafsirkan kebanyakan orang selama ini. Kemudian tadi yang namanya naga merah besar itu kan terus berperang sama malaikat Mikael. Akhirnya apa? Terjadilah peperangan. Di mana, saudara, peperangan? Bukan di bumi, saudara, tapi di langit, di angkasa. Mengapa? Karena si naga merah besar itu berkuasa di angkasa, maka disebut penguasa kerajaan angkasa. Sebutan lain si naga merah besar itu adalah setan atau Satan, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 9. Nah, ketika terjadi peperangan di langit tadi, di angkasa, setan dikalahkan, kemudian beserta malaikat-malaikat pengikutnya dia dilempar ke bumi. Saat inilah, saudara, maka terjadilah bahwa setan tidak berada lagi di langit, penguasa kerajaan angkasa, tapi dia sudah dilempar ke bumi. Dan saat itulah terjadi, saudara. Nah, itu yang benar, saudara-saudara. Jadi seperti anggapan tafsiran banyak orang bahwa setan itu jatuhnya itu seperti apa yang tertulis dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Yang disitu kan dikatakan, "Hai kamu yang dulunya pengen seperti Elohim, sekarang engkau dilempar jatuh ke bumi. Bumi yang paling bawah." Ya, kemudian disitu disebut putra fajar. Kemudian kalau ditafsirkan lagi, itu adalah setan, begitu. Benarkah itu? Tidak cocok, saudara, dengan kitab Wahyu ini. Cocoknya adalah seperti kitab Henoh, juga kitab Kejadian 6. Kita melihat bahwa Yesaya 14 ayat 12 yang dikatakan setan, putra fajar, yang dalam bahasa Latinnya adalah Lucifer, dan dalam bahasa Ibraninya ya namanya adalah Ben Sakar. Apa yang Heliel bin Sakar. Heliel bin Sakar itu menunjuk pada sumber cahaya, pencerah, penerang. Ya, sama saja kalau bahasa Latinnya Lucifer. Ya, putra fajar, putra terang. Ya, itu adalah menunjukkan malaikat, ya, yang di surga yang memberontak kepada Elohim, kemudian dibuang, dihukum ke bagian bumi paling bawah, dibelenggu. Dikatakan di dalam kitab Henoh, juga Kejadian 6 itu, juga kitab Yudas dikatakan itu dibelenggu sampai masa penghakiman besar. Jadi sekarang ini, saudara, malaikat yang Yesaya 14:12 yang disebut Lucifer itu tetap dibelenggu di jurang yang dalam di bawah bumi yang disebut Abisos. Jadi nggak keluar, saudara. Nah, di akhir zaman ini muncullah kata Satan yang dilempar dari langit angkasa menuju ke bumi dan tidak berada lagi di langit. Berkuasanya di bumi sekarang. Nah, ini beda. Setan yang disebut si naga merah besar dengan yang Yesaya 14:12 beda. Jadi selama ini setan masih di angkasa, saudara. Karena belum peperangan dengan Mikael.
Nah, pada sangkakala ketujuh inilah baru setan berada di bumi. Kemudian di bumi apa setan? Mengejar perempuan tadi. Karena nggak bisa, maka keturunan perempuan tadi, yaitu jemaat Tuhan yang kudus yang tersisa, dilawannya. Dia akan melawan, dia akan mengejar sisa-sisa, yaitu umat kudus Tuhan yang setia pada perintah-perintah Elohim, yang mengalami memiliki kesaksian Yesus HaMasyiah Sang Mesias, itu akan diserang terus saudara. Di bumi ini ya, itu sudah di bumi sekarang setan pada sangkakala ketujuh. Kalau sekarang masih di angkasa saudara. Nah, ini perlu dipahami saudara. Ayat yang menunjukkan keberadaan setan di bumi seperti Wahyu 12 ayat 12, di situ dikatakan saudara, sebab itu bersukacitalah surga dan mereka yang berdiam di dalamnya. Kemudian celakalah mereka yang menempati darat dan laut, karena si setan telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu yang hanya sedikit. Itulah setan saudara. Nah, sangkakala ketujuhlah dia seperti itu. Kalau sekarang belum saudara, belum ada di bumi. Ya, siapa yang di bumi yang mengacaukan orang? Itu roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu pribadi yang berbeda dengan setan, berbeda dengan Lucifer. Kalau mau jelas saudara bisa tonton sendiri di video channel YouTube saya ya, CTN Channel. Di situ sudah saya jelaskan tentang Lucifer itu bukan setan. Kemudian kapan ya, setan diciptakan itu ada, cari aja saudara judulnya itu. Kemudian di bumi inilah saudara-saudara, setan karena itu makhluk roh, apa yang terjadi saudara? Dia mengambil satu bentuk, yaitu yang disebut binatang buas yang keluar dari laut. Dan di sinilah binatang buas yang muncul dari laut itu memiliki 7 kepala, 10 tanduk, dan di atas tanduknya ada 10 mahkota, dan pada kepala-kepalanya ada nama hujatan. Jadi ciri khas binatang buas atau the beast yang keluar dari laut itu penuh hujatan. Nah, siapa yang dihujat saudara? Itu yang dihujat itu seperti saudara baca di Wahyu 12, Wahyu 13 ya, ayat 6 dan seterusnya. Di situ mulutnya itu selalu menghujat terhadap Elohim ya, namanya, kemahnya yang berdiam di surga. Ya, semua itu dihujat saudara. Dan ini the beast yang keluar dari laut itu selama 3,5 tahun saudara. Itu selalu dengan mulut yang menghujat. Jadi cirinya saudara-saudara, kalau kita nanti melihat, kalau kita masih hidup diberi waktu Tuhan untuk mengalami ini, kita melihat nanti siapapun yang di dunia ini, the beast itu menunjuk pada manusia yang kejam, itu yang menghujat takhta Elohim, menghujat nama Elohim, menghujat kemah Elohim yang di surga, yang dia hujat. Nah, itu menunjukkan the beast yang keluar dari laut saudara. Itu mengadakan tanda mujizat saudara. Mengapa? Karena setan tadi makhluk roh itu memberikan kuasa, otoritas, wewenangnya kepada the beast yang keluar dari laut ini. Ada yang banyak menafsirkan the beast dari laut ini saudara, tapi semuanya tidak sesuai kitab suci. Kemudian bagaimana dengan the beast yang keluar dari laut terhadap umat kudus Tuhan saudara? Nah, di dalam Wahyu 12 di situ dikatakan ayat 8 saudara, umat kudus Tuhan itu menjadi serangan yang utama dari the beast yang keluar dari laut. Dan umat kudus ini tidak diam saudara, tapi mau berperang. Oleh karena itu janjinya mesti barang siapa yang menang. Dan Efesus 6 saudara ayat 10 dan seterusnya itu dikatakan pada masa ya, waktu kesusahan besar, percobaan besar, yaitu gunakanlah selengkap senjata Elohim. Itu digunakan di sini saudara, melawan the beast ini yang keluar dari laut ini.
Kemudian di dalam ayat 8 itu dikatakan, dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Berarti yang tidak menyembah kepadanya, yaitu the beast yang keluar dari laut tadi, orang-orang yang sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan anak domba itu, yaitu orang-orang yang sudah dikuduskan dengan darah Mesias yang mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Itulah yang membuat kemenangan. Kemudian yang setia pada firman Elohim sampai kesudahannya, itu yang tercatat dalam buku kitab kehidupan anak domba yang menang. Yang menang atas the beast ini salah satunya, saudara. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Binatang yang keluar dari laut. Perhatikan, saudara. Sebab nanti ada binatang buas lagi yang keluar dari bumi. Cirinya berbeda, saudara, tapi juga berkaitan. Selanjutnya, binatang yang keluar dari bumi itu cirinya, saudara-saudara, itu adalah punya dua tanduk, serupa dengan seekor anak domba, tapi dia berbicara seperti seekor naga. Ingat, saudara, lambang-lambang naga itu selalu berkaitan. Di alam roh ada, saudara, berkaitan dengan si naga besar merah. Ya, si setan itu. Setan kan mencari, saudara, dan memberi inspirasi kepada orang-orang untuk mengagungkan lambangnya, yaitu naga. Kemudian dia menjalankan di hadapannya, ya, di hadapan siapa, saudara? Binatang buas tadi. Apa yang dia jalankan, saudara? Yaitu wewenang binatang buas yang pertama yang keluar dari laut. Nah, yang dari bumi ini menjalankan wewenang yang dari laut, saudara. Jadi ada kaitannya. Dia mau membuat bumi, maksudnya penduduk bumi ini, supaya menyembah binatang buas yang keluar dari laut tadi. Yang kita lihat bagaimana mereka berusaha dengan memancing umat manusia dengan melakukan tanda-tanda yang luar biasa, yang juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan banyak orang. Sehingga dengan mujizat itu, saudara, banyak yang mengikuti dia. Dan tujuan lain adalah menyesatkan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini dengan tanda-tanda ajaib. Ingat, saudara, jadi orang-orang tanpa Mesias nanti bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Perhatikan, kalau dia melakukan banyak keajaiban luar biasa, bahkan tadi menurunkan api dari langit, itu hanya untuk menarik supaya mereka percaya. Bangsa-bangsa percaya. Dan kalau sudah percaya, apa, saudara? Disuruh menyembah. Menyembah siapa? Menyembah si naga merah besar tadi. Juga binatang yang keluar dari laut sebagai penjelmaan si Satan ini. Bahkan mereka ini, bukti mereka setia pada the beast yang keluar dari laut tadi, membuat ikon-ikon atau patung-patung. Kemudian kalau semua penyembah ini sudah membuat ikon atau patung-patung, maka si Satan akan memberikan roh kepada patung-patung ikon-ikon yang dibuat mereka, para penyembah itu, untuk bisa berbicara. Supaya apa, saudara? Mereka itu lebih percaya lagi. Sehingga ketaatannya kepada the beast ini kuat. Ya. Kemudian the beast ini yang dari bumi tadi, untuk menandai para penyembah the beast yang keluar dari laut tadi, baik anak, dewasa, orang tua, semuanya diberi tanda, saudara. Itu ada di kitab Wahyu 13 ayat 16, 17, ya, 18. Di situ semua, saudara, dikasih tanda. Dikasih tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Perhatikan, jangan diubah, saudara. Tangan kanan dan dahi mereka. Siapa yang diberi tanda? Yang menyembah ikon-ikon atau patung-patung the beast yang keluar dari laut tadi.
Jadi bukan semua orang-orang kudus tadi saudara yang tercatat dalam buku kehidupan anak domba tidak mau menyembah kepada setan. Kalau nggak mau menyembah, yang nggak diberi tanda oleh si the beast yang keluar dari bumi. Sehingga para penyembah setan ini, the beast ini saudara, itu menguasai perekonomian. Sehingga untuk menekan orang-orang kudus Tuhan yang setia ini, mereka nggak bisa jual beli kalau tidak ada tanda di dahi atau tangan kanan mereka. Nah, umat kudus ini oleh Elohim juga dikasih tanda di dahinya, saudara, dengan nama Bapaknya. Bapa yang di surga itu ada di dalam dahi kita yang sudah dikuduskan dengan darah anak domba. Oleh sebab itu saudara, di sini dikatakan bahwa the beast tadi itu bilangan manusia 666, sehingga banyak orang menyebutnya the beast 66 ya, atau gerakan 66 dan terusnya ditambah-tambahi saudara. Tapi di sini adalah the beast ini menunjukkan bilangannya 666. Dengan demikian saudara-saudara, banyak orang menafsirkan ini karena mengambil ayat ini diputus saudara. Jadi ayat dari Wahyu 12 ayat 16 ya, dan 17, 18 dan yang sebelumnya itu berkaitan saudara, tidak bisa dicopot. Misalkan ayat 17 diambil supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual. Ini kalau diambil artinya putus saudara, bisa ditafsir beda. Misalkan orang yang divaksin COVID misalkan, itu adalah contoh diberi tanda oleh the beast 66. Itu salah besar saudara, tidak cocok. Jadi seperti ini, orang yang pengikut-pengikut kelompok tertentu yang di dahinya diberi tanda itu adalah the beast 66, itu juga tidak bisa saudara. Karena apa? Karena dipisah. Nah coba sekarang masuk mall harus pakai kartu bukti vaksin, naik pesawat dan terusnya. Itu kan menunjukkan bahwa itu penggenapan wahyu yang seperti ini. Wahyu 12:17. Jawabannya adalah salah besar saudara. Kita harus ingat, tanda itu di tangan kanan, tapi vaksin di tangan kiri. Ya. Kemudian orang itu masih berdalih, kan tanda bisa macam-macam. Tetapi itu boleh saja, itu pendapat mereka, tapi bukan pendapat firman Tuhan. Kalau fakta firman Tuhan di sebelah kanan ya sebelah kanan, tidak bisa diubah. Itu seperti itu saudara. Dan ingat, yang tidak bisa membeli menjual tadi adalah yang tidak diberi tanda. Siapa yang diberi tanda? Yang menyembah setan atau the beast yang keluar dari laut. Jadi ada hubungannya saudara. Apakah yang vaksin sekarang ini sudah mengalami penyembahan kepada the beast yang dari laut? Belum kan? Jadi tidak bisa ayat ini diambil untuk dikatakan seperti itu. Itulah saudara-saudara, terang dari firman Tuhan ini saudara. Kemudian peristiwa kejadian apalagi yang terjadi pada meter ke-7 sangkakala ke-7 ini? Saudara bisa ikuti video berikutnya. Selamat menikmati hidup yang berbahagia, bertumbuh, berkembang. Saudara jangan hanya berhenti di sini. Pengetahuan pemahaman saudara harus dari Tuhan, yang berarti mengambil dari sumber kitab suci. Oleh sebab itu, teruslah belajar dan percaya. Diberkatilah saudara yang mendengar firman ini. Dan saudara diberkati, keluarga, pekerjaan, pelayanan hidup saudara sehat, sentosa, berhasil, beruntung. Haleluya. Dalam nama Yesus HaMasiah. Amin.